Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari sepak bola dunia. Wakil Presiden FIFA Victor Montagliani menegaskan bahwa keputusan mengenai tuan rumah Piala Dunia 2026 sepenuhnya berada di tangan FIFA. Informasi lainnya pemirsa, kita terbang ke sepak bola tanah air. Timnas Indonesia kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi pada laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah. Kekalahan ini langsung memicu gelombang kritik terhadap Patrick Kluivert dengan tagar pagar Patrick Kluivert out menggema di media sosial. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Indonesia tidak hanya membawa semangat juang ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun juga memiliki salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi. Jay Itzes bek Sassuolo tercatat sebagai pemain termahal kedua di ronde ini dengan market value mencapai 7,5 juta euro. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan berat pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada Oktober 2025. Dua lawan tangguh menanti, yakni Arab Saudi dan Irak, yang menjadi ujian kualitas. Sekaligus kesempatan bagi skuad Garuda untuk menunjukkan perkembangan sepak bola Indonesia di level internasional. Di balik persaingan tersebut, ada sisi menarik terkait perbandingan nilai pasar pemain bintang dari masing-masing tim. Timnas Indonesia memiliki Jay Itzes sebagai pemain dengan market value tertinggi kedua di ronde keempat. Bek Sassuolo itu kini bernilai 7,5 juta euro atau lebih dari 130 miliar rupiah. Kenaikan harga pasarnya dianggap wajar, mengingat Itzes konsisten tampil impresif baik di level klub maupun bersama timnas. Sementara itu, peringkat pertama pemain termahal di ronde keempat ditempati bintang Qatar Akram Afif dengan nilai pasar sekitar 139 miliar rupiah. Afif juga masuk dalam dominasi pemain terbaik Asia di ajang AFC Awards Riyadh 2025. Pemain berusia 28 tahun tersebut sukses membawa Al Sadd SC meraih gelar Liga ke-18 sekaligus mengantarkan Qatar lolos ke Piala Asia 2027. Menariknya, Jay Itzes dan Akram Afif tidak akan saling berhadapan di ronde keempat ini, lantaran keduanya berada di grup berbeda. Timnas Indonesia kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi pada laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jeddah. Kekalahan ini langsung memicu gelombang kritik terhadap Patrick Kluivert dengan tagar pagar Patrick Kluivert out menggema di media sosial usai strategi dan susunan pemainnya dianggap keliru.
Timnas Indonesia harus menelan kekalahan tipis 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi dalam laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini memicu gelombang kritik tajam dari para pendukung Garuda yang ramai-ramai mendesak PSSI segera mengevaluasi bahkan memecat pelatih Patrick Kluivert. Dalam pertandingan tersebut, 2 gol Indonesia dicetak oleh Kevin Dix melalui titik putih. Sementara itu kemenangan Arab Saudi ditentukan lewat 2 gol Firas Al Buraikan dan 1 gol dari Saleh Abu Al Samad. Sayangnya 3 gol yang bersarang ke gawang Indonesia bermula dari kesalahan sendiri. Gol pertama Arab Saudi lahir akibat blunder Mark Klok di menit ke-17 yang membuat bola berhasil direbut dan dikonversi menjadi gol oleh Saleh Al Samad. Gol kedua datang dari titik penalti setelah Yakob Salyuri melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Melalui tinjauan VAR, wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali menunjuk titik putih yang dieksekusi sempurna oleh Firas Al Buraikan pada menit ke-36. Gol ketiga pun kembali dicetak Al Buraikan usai memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia di awal babak kedua. Selain hasil buruk, strategi Patrick Kluivert juga menjadi bahan perbincangan hangat. Banyak fans menilai pelatih asal Belanda itu keliru dalam menentukan komposisi pemain. Ia memilih menurunkan Mark Klok di lini tengah, padahal selama ini sektor gelandang bertahan dipegang oleh Tom Haye. Serta mencadangkan Rizky Ridho yang selama ini menjadi tandem solid bagi Jay Itzes di jantung pertahanan. Secara statistik, Arab Saudi tampil lebih dominan dengan penguasaan bola mencapai 55,4% berbanding 44,6% milik Indonesia. Green Falcon juga unggul dalam jumlah operan dengan 395 kali, sedangkan Indonesia mencatat 314 operan sepanjang laga. Dari sisi peluang, Arab Saudi mencatat 17 tembakan, 10 diantaranya tepat sasaran. Sementara Indonesia hanya mampu melepaskan 10 tembakan dengan 5 menuju ke arah gawang. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi Patrick Kluivert yang baru menukangi timnas Indonesia. Para supporter menilai performa Garuda belum menunjukkan karakter kuat sebagaimana yang diharapkan dan menuntut evaluasi menyeluruh sebelum menghadapi laga berikutnya melawan Irak. Wajar saja jika para pendukung timnas Indonesia melontarkan kritik tajam. Tagar hashtag Patrick Kluivert out pun menggema di berbagai platform media sosial sebagai bentuk kekecewaan atas hasil dan performa tim Garuda di bawah asuhan pelatih asal Belanda tersebut. Pelatih timnas Oman Carlos Queiroz melontarkan kritik tajam kepada AFC. Ia menilai penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak adil. Queiroz menyebut keputusan itu memberikan keuntungan besar bagi dua negara yang juga menjadi peserta.
Pelatih timnas Oman Carlos Queiroz melontarkan kritik keras terhadap keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Queiroz, keputusan tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan karena dua negara itu juga menjadi peserta dalam fase tersebut. Pelatih berusia 72 tahun yang pernah menangani Portugal, Iran, serta menjadi asisten Sir Alex Ferguson di Manchester United menilai keputusan AFC sangat aneh dan tidak masuk akal. Seharusnya pertandingan pada fase penting seperti ronde keempat digelar di tempat netral seperti Jepang atau Kuwait, bukan di kandang salah satu peserta. Queiroz juga menyoroti jadwal yang dianggap tidak adil. Ia mengungkap bahwa Arab Saudi dan Qatar tuan rumah mendapat waktu istirahat 6 hari, sedangkan 4 tim tamu, termasuk Oman dan Indonesia, hanya memiliki 3 hari untuk memulihkan kondisi pemain sebelum bertanding. Menurutnya, keputusan semacam ini bisa mencederai semangat fair play dan mengganggu integritas kompetisi. Oman sendiri tergabung di grup A bersama Qatar dan Uni Emirat Arab, sementara grup B berisi Arab Saudi, Irak, dan timnas Indonesia. Sama seperti Oman, timnas Indonesia juga merasakan ketimpangan situasi karena harus bermain tandang dengan waktu pemulihan lebih singkat dibanding tim tuan rumah. Carlos Queiroz berharap AFC dapat mengevaluasi kembali sistem penentuan tuan rumah di babak selanjutnya, agar semua tim mendapat perlakuan yang adil dan kompetisi berjalan lebih profesional. Bintang Liverpool Mohamed Salah tampil gemilang dan membawa Mesir lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam laga kualifikasi zona Afrika Grup A, Mesir menghajar Djibouti dengan skor 3-0 pada Rabu malam. Bintang Liga Inggris sekaligus Liverpool, Mohamed Salah membawa Mesir memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah menekuk Djibouti 3-0. Pada laga grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika, Rabu 8 Oktober malam di Larbi Zauli, Casablanca. Gol pertama Mesir dicetak oleh Ibrahim Adel pada menit ke-8 sebelum Salah menggandakan keunggulan pada menit ke-14. Bintang Liverpool itu kemudian menutup kemenangan Mesir dengan gol keduanya di menit ke-84. Sekaligus membuatnya memuncaki daftar top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dengan total 9 gol. Kemenangan ini membawa Mesir kokoh di puncak klasemen grup A dengan 23 poin dari 9 pertandingan. Sekaligus memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
Kepastian itu didapat karena rival utama Burkina Faso yang kini mengumpulkan 18 poin sudah tak mungkin mengejar Mesir. Sementara itu, Djibouti kini terpuruk di dasar klasemen dengan hanya 1 poin dari 9 pertandingan yang dijalani. Dengan sisa 1 laga tersisa, Mesir kini bisa fokus mempersiapkan diri untuk putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih Manchester City Pep Guardiola menyerukan aksi damai di Barcelona sebagai bentuk protes terhadap kekerasan di jalur Gaza. Melalui video yang beredar di media sosial, Guardiola menyampaikan keprihatinannya atas kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Estem assistint a un genocidi en viu i en directe on milers de nens i nenes ja han mort i d'altres poden encara morir. La franja de Gaza està devastada i riades de gent camina sense rumb, sense aliments, aigua potable ni medicines. Només la societat civil organitzada pot salvar vides i pressionar els governs perquè actuïn d'una vegada. El 4 d'octubre, a les 12 hores, a Jardinets de Gràcia, inundarem els carrers per exigir la fi del genocidi. Penyusun taktik Manchester City asal Spanyol, Pep Guardiola, mengajak warga Barcelona untuk turun ke jalan dalam aksi damai pada Sabtu 5 Oktober. Hal ini ia suarakan sebagai bentuk protes terhadap konflik dan kekerasan yang terjadi di jalur Gaza. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Guardiola menyampaikan keprihatinannya atas situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Selain itu, Guardiola juga menyebut bahwa ribuan anak telah menjadi korban. Sementara warga sipil berjuang untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Guardiola menyampaikan keyakinannya bahwa tekanan dari masyarakat sipil dapat mendorong pemerintah untuk bertindak dan menyelamatkan nyawa. Ia pun mengajak masyarakat untuk hadir dalam aksi yang dijadwalkan berlangsung pukul 12 waktu setempat. Ini bukan kali pertama Guardiola menyuarakan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Pada Juni lalu, saat menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Manchester, ia juga menyinggung penderitaan warga Gaza dan menyatakan bahwa tragedi kemanusiaan ini melukai nurani. Pernyataan Guardiola mendapat respon keras dari pejabat Israel. Menteri Kebudayaan dan Olahraga Israel, Miki Zohar, mengecam sikap Guardiola. Bahkan, ia menuduhnya mengabaikan ancaman yang ditimbulkan kelompok bersenjata terhadap masyarakat global. Media publik Israel juga mengkritiknya karena tidak menyinggung nasib para sandera Israel di Gaza dalam pernyataannya. Walaupun mendapat banyak kritikan, seruan Guardiola juga mendapat dukungan luas dari aktivis dan kelompok masyarakat sipil di Spanyol. Mereka menilai suara publik seperti Guardiola penting dalam meningkatkan kesadaran internasional dan menekan pemerintah agar lebih aktif merespons situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Wakil Presiden FIFA Victor Montagliani menegaskan bahwa keputusan mengenai tuan rumah Piala Dunia 2026 sepenuhnya berada di tangan FIFA. Pernyataan ini menjadi tanggapan atas ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mempertimbangkan pemindahan laga dari kota-kota yang dianggap tidak aman. Wakil Presiden FIFA Victor Montagliani menegaskan bahwa penentuan tuan rumah Piala Dunia 2026 sepenuhnya berada di bawah wewenang FIFA.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan kemungkinan memindahkan pertandingan dari beberapa kota yang dianggap tidak aman. Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada musim panas mendatang. Menandai kembalinya turnamen terbesar sepak bola dunia ke Amerika Utara sejak 1994. 11 kota di Amerika Serikat, termasuk Seattle dan San Francisco, telah ditunjuk sebagai tuan rumah. Sorotan Trump terkait keamanan beberapa kota pekan lalu memicu respon tegas dari Montagliani yang menegaskan bahwa FIFA tetap memegang kendali penuh. Selain kota-kota di Amerika Serikat, 3 kota di Meksiko dan 2 di Kanada juga telah menandatangani kontrak resmi dengan FIFA sebagai tuan rumah turnamen 4 tahunan ini. Dengan waktu pelaksananya tinggal 9 bulan lagi, perubahan lokasi akan menimbulkan tantangan besar dari sisi logistik, hukum, dan finansial. Hingga saat ini, Presiden FIFA Gianni Infantino belum memberikan komentar terkait polemik tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.